Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semua? Selamat akhir pekan, selamat hari Minggu. Jadi kali ini vlog saya ini nyambung yang kemarin bahwa sudah ada beberapa yang nanya. Sebenarnya juga selain yang nanya di komen, ada juga di yang lain tentang mengenai masa subur. Karena di sini banyak sekali teman-teman yang sebenarnya mau hamil tapi nggak tahu kapan mau menghitung masa subur. Nah, jadi sekarang pertanyaannya langsung dari Kak Ayu Lestari ya. Ini contoh, jadi sebagai contoh untuk teman-teman yang lain juga ada yang nanya juga. Nanti saya jawab dua nih kalau cukup waktunya ya. Pertama adalah mau tanya haid Agustus tanggal 8, September tanggal 9, dan Oktober tanggal 4. Itu siklusnya berapa hari? Ya soalnya tiap bulan maju terus, paling haidnya juga 4 hari, lalu juga bahaya tidak? Di sini juga Kak Ayu pengen tahu bahwa siklusnya berapa hari karena ingin tahu masa suburnya kapan ya. Ini sudah banyak sekali sebenarnya yang nanya ya, saya suka menghitungkan, cuma mungkin teman-teman lupa lagi cara bahkan menghitung siklusnya itu tidak tahu. Jadi sekali lagi bahwa untuk menghitung masa subur ya, suatu siklus itu kan bervariatif, bahwa bisa aja nanti 28 hari, ada yang 30, ada yang 36, ada yang 35 begitu. Nah, disinilah yang kita harus hitung siklusnya. Bahwa siklus terpanjang itu rumusnya adalah yang siklus terpendeknya itu dikurang 18, siklus terpanjang dikurang 11. Nah, itulah masa suburnya ya. Nah, gimana kita bisa tahu ini masa suburnya kalau kita nggak tahu siklus kita kapan? Nah, jadi di sini sebenarnya sangat mudah Kak ya ngitungnya, bahwa Agustus Kakak yang pertama tanggal 8 sampai September tanggal 6 itu siklusnya itu berapa hari? Tanggal Agustus tanggal 8 itu sudah kita hitung 1 hari. Sedangkan pada saat September tanggal 6 ya, itu sudah siklus yang baru. Berarti terakhir kita menghitung itu tanggal 5 September ya. Jadi Agustus tanggal 8 itu sudah hitung 1, 2, 3, 4, kalender aja dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, sudah saya hitung itu sampai tanggal 5 September itu Kakak 29 hari. Selanjutnya 6 September kan haid lagi. Sampai mulai lagi itu ada Oktober tanggal 4. Berarti tanggal mulainya itu adalah September tanggal 6, dihitung lagi 1, 2, 3, nah selanjutnya ya sampai Oktober tanggal 3. Nah, itu sudah dihitung. Jadi Oktober tanggal 3 itu udah hari yang terakhir. Sudah saya hitung itu 28 hari. Nah, jadi di sini untuk menghitung satu siklus, teman-teman harus ada 2 tanggal ya. Yang dulu sama yang sekarang untuk bisa menghitung siklusnya. Kalau cuma taunya yang kemarin doang itu nggak bisa, hanya satu ya. Jadi harus tahu yang sebelumnya, dan lebih bagus lagi kalau misalnya beberapa bulan sebelumnya. Nah, di sini Kak Ayu itu haid yang bulan Agustus ke September 29 hari. Sedangkan haid yang September ke Oktober 28 hari. Itu sangat bagus sekali dan ideal ya. Dan menghitungnya pun tidak begitu sulit hitungnya. Jadi tanggal 28 ini dikurang 18 jadi tanggal 10. Hari ke-10 maksudnya, hari ke-10 ya. Lalu juga 29 dikurang 11. Jadi 29 11 18 ya. Masa subur ini adalah jadinya hari ke-10 sampai ke-18. Di bulan selanjutnya itu Kakak bisa mencoba, misalnya Kakak ini kan sekarang udah haid lagi tanggal Oktober tanggal 4. 4 ditambahin 10 berarti sudah 4 itu sudah mulai tanggal 1 ya. 1 jadi tanggal 13 itu Kakak sudah hari ke-10 kan. Hari ke-10 itu sudah mulai masa subur. Saat itulah Kakak sudah bisa mulai bersenggama sampai hari ke-18. Nah, ini yang kemarin saya maksudkan bahwa karena ovulasi itu muncul sebelum haid yang selanjutnya. Sedangkan haid yang selanjutnya itu kita kan nggak tahu kapan, orang belum muncul kok ya. Kita hanya bisa mengkira-kira dari yang 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Jadi siklusnya itu kita hanya tahu dari 2-3 bulan sebelumnya. Semacam itu Kak. Nah, lalu ada lagi pertanyaan bahwa dok, katanya ovulasi 14 hari, 2 minggu sebelumnya. Iya betul. Jadi kalau misalnya tanggal 28 hari, misalnya kayak Kakak ada 29, berarti saya cukup senggama sebenarnya hari ke 14 sama hari ke-15, karena dikurangin 14 ya, 28 dikurang 14 kan 14, hari ke-14, 29 hari ke-15. Nah, jadi saya cukup
di situ dong, ya kan? Nah di sini sebenarnya itu nggak gitu juga ya, karena yang namanya masa subur adalah masa dimana kalau kakak senggama itu akan terjadi kehamilan. Nah disinilah yang sebenarnya harus dipastikan. Jadi kakak bisa senggama mulai dari sebelumnya itu, karena masa spermanya itu kan hidup bisa 2-3 hari, 3-5 hari di situ, ya kan? Disitulah yang nanti bisa pada saat sperma sudah masuk, bisa aja nanti besoknya atau lusanya telurnya keluar, terjadilah pembuahan. Nah itu sebenarnya sebelumnya itu bahaya nggak? Enggak, itu sudah bagus sekali ya, karena haid yang bagus itu adalah range-nya sekitar 24-38 hari, dan sedangkan kakak itu pas di angka 28-29 mungkin ya, mungkin nanti juga di angka 28-29 lagi ya. Nah sekarang contoh selanjutnya, ada yang nanya Kak Isnawati ya, dok saya mau tanya 3 bulan lalu saya haid selalu tanggalnya maju, bulan kemarin kenapa jadi mundur tanggalnya, apakah normal? Ini baru haid tapi yang keluar dikit-dikit, siklusnya menjadi 34 hari. Nah ini kakak sudah tahu cara menghitungnya 34 hari ya, tadi saya sudah hitung juga. Jadi kakak ini Juni tanggal 12, lalu bulan 7 tanggal 11 maju tuh 1 hari, lalu Agustus tanggal 8, lalu September mundur tanggal 10, Oktober mundur lagi tanggal 13. Jadi ini sudah saya hitung ya kak ya, bahwa pada saat kakak Juni ke Juli maju 1 itu 29 hari, lalu ke Juli ke Agustus ya 28 kalau nggak salah ya. Nah akhirnya yang Oktober inilah jadi ada paling panjang 34, sebelumnya itu 33 hari tuh. Kenapa jadi mundur tanggalnya dok? Apakah normal itu? Jadi yang tadi paling pendek adalah 28 hari, paling panjang 34 hari, itu masih dalam batas normal. Nah sekaligus saya akan jelaskan lagi, batas normal haidnya itu bisa maju mundur itu adalah normalnya itu sebenarnya 7 hari kan ya, tetapi 7-9 hari, tetapi range-nya yang biasanya normal itu biasanya 24-38. Ngerti nggak maksudnya nih? Misalnya kakak itu haid biasanya 25 hari, 25, 26, 27, 25, 26, 27 ya, itu sudah 3 bulan. Itu kan masih dalam range normal, dalam beda 3 hari. Nah maksimal beda adalah 7 hari. Misalnya bulan ini 25, bulan depan itu 30, bulan depannya lagi 32. Nah 25 sampai ke 32 itu masih dalam sebenarnya variasi yang normal sampai 9 hari. Tetapi terkadang haid itu kan ada dianggap normal 24 hari itu masih dianggap normal Kak. Tapi yang 38 hari ini kan juga sebenarnya jauh. Ada yang 37, 38. Ini juga masih dianggap normal. Kalau dulu-dulu bilangnya ada yang 35 maksimal, tetapi terakhir tuh bilang 38 itu masih normal Kak, range-nya ya. Tetapi variasinya itu tidak boleh lebih dari 7-9 hari. 7 hari lah kurang lebih. Ngerti ya Kak ya? Ya rasa itu sudah sangat jelas ya. Nggak tahu lagi ya kalau misalnya nanti belum jelas, gampang saya akan jelaskan lagi dengan contoh-contohnya yang ada. Oh ya satu lagi, apabila kita sudah tahu masa suburnya itu kapan, misalnya hari 10 sampai ke 18, kakak juga bisa menggabungkan dengan namanya tes LH. Nah disitulah tiap hari tanggal 10, 11 itu kakak tes air kencingnya tuh ya kan. Nah disitulah nanti akan keluar. Kalau misalnya tes LH-nya positif, hari itu juga kakak harus senggama ya setidaknya malamnya lah ya, karena dalam waktu 24 jam itu akan terjadi ovulasi. Nah semoga di sini jelas. Akhir kata saya Dr. Fenas yang mengucapkan terima kasih. Ini di hari Minggu ini saya juga ingin mendoakan untuk teman-teman semua, semoga sehat selalu. Akhir kata, bye bye.